133, Lin Chen, kamu tetap di sini. Kabut hitam mengalir ke pelukan Lin Chen, dan Lin Chen segera merasakan energi yang kuat menghancurkan tubuhnya, mencoba bergegas ke dantiannya. Merasakan ini, Lin Chen tidak bisa tidak terkejut. Kabut hitam ini sangat kuat dan menyerang. Lin Chen menutup matanya rapat-rapat. Tepat ketika dia hendak menggunakan energi batinnya untuk mengusir kabut hitam, tiba-tiba, kuali kecil di benaknya tiba-tiba bergetar. Bas! Sebuah suara tumpul tiba-tiba terdengar, Lin Chen terkejut. Segera setelah itu, sebelum Lin Chen bisa bereaksi, kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba datang dari pikirannya. Dalam sekejap mata, semua kabut hitam di lengannya yang hendak mengalir ke tubuhnya diserap sepenuhnya, bahkan tanpa jejak. Tidak ada yang tersisa. Lin Chen memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Apa yang terjadi? Lin Chen awalnya berencana menggunakan energi sejatinya untuk mengusir kabut hitam. Bagaimanapun, meskipun energi sebenarnya dalam dantiannya tidak sebanyak Yang Yifan dan Aosin, energi sebenarnya dalam dirinya dantian sangat murni. Bukan masalah besar untuk mengeluarkan kabut hitam dalam jumlah kecil ini. Namun dia tidak menyangka tripod kecil di benaknya menyerap kabut hitam dalam sekejap mata. Xiaoding bisa memurnikan ramuan itu, tapi bisakah dia juga memurnikan kabut hitam ini? Lin Chen dipenuhi dengan keraguan. Tapi untungnya, kabut hitam ini menghilang sepenuhnya, dan lebih bersih daripada Yang Yifan dan Aosin menggunakan energi sejati mereka untuk memaksanya keluar dari tubuh. Anda harus tahu bahwa kabut hitam itu sangat agresif. Jika tetap berada di dalam tubuh, itu akan menjadi bom yang tidak tepat waktu. Tidak ada jaminan kapan akan meledak, menghancurkan dantian prajurit dan menyebabkan kematian prajurit tersebut. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen segera membuka matanya dan melihat Yang Yifan dan Aosin menatapnya. Lin Chen, kamu baik-baik saja. Aosin berkata dengan gugup ketika Lin Chen membuka matanya. Tingkat kultivasi Lin Chen lebih rendah dari mereka, dan energi sejati dantiannya tidak sebanyak mereka, jauh lebih sulit untuk menghadapi kabut hitam. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan segera menoleh untuk melihat raksasa tingkat 5 teratas Ling Mang. Ceritanya panjang. Faktanya, hanya butuh beberapa napas bagi mereka bertiga untuk mengusir kabut hitam. Chu Lingmang diserang oleh Lin Chen dan 3 orang lainnya pada saat yang sama dan dipukul mundur. Pada saat ini, dia hendak melakukan serangan kedua. Melihat situasi ini, Aosin mengangguk sedikit. Karena Lin Chen mengatakan dia baik-baik saja, tidak ada banyak masalah. Mungkin Lin Chen juga menggunakan energi aslinya untuk mengusir kabut hitam. Di sisi lain, mata Yang Yifan bersinar dengan sedikit rasa dingin, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa sinis. Namun, dia dengan cepat kembali normal, mencengkeram pedangnya erat-erat, dan menatap Chu Lingmang dengan dingin. Prioritas utama adalah menyingkirkan mangroh raksasa ini terlebih dahulu, jika tidak, jika mereka terus menyerang mangroh raksasa ini, Lin Chen dan 3 lainnya cepat atau lambat akan mati di mulut mangroh raksasa. Sisi. Ular roh raksasa itu tergagap, menatap Lin Chen dan yang lainnya dengan mata dingin dan kejam, sepertinya telah membuka kecerdasan spiritualnya, ada kebencian di matanya, dan itu menyakiti Lin Chen dan yang lainnya sebelumnya. Khawatir tentang hal itu. Entah kenapa, mangroh raksasa ini telah mengejar Lin Chen dan mereka berempat sejak ditemukan, tidak berhenti selama setengah jam, membuat Lin Chen dan yang lainnya diam-diam mengeluh. Aum. Chu Lingmang tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya dan menggigit Lin Chen, yang memiliki tingkat kultivasi terendah dan tampaknya paling mudah untuk dihadapi. Tiba-tiba terlihat gigi-gigi yang sangat tajam di mulutnya yang masing-masing panjangnya hampir 1 meter, jika menggigit Lin Chen akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Melihat pemandangan ini, tubuh Lin Chen bergetar, dan kulitnya tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya perunggu suci. Teknik pemurnian tubuh perunggu. Lin Chen tampak seperti budak emas, memberi orang perasaan kesucian. Perubahan Lin Chen bolak-balik menyebabkan roh raksasa itu berhenti sebentar di udara, tapi segera, ia terus menggigit Lin Chen dengan ganas. Minum. Mata Lin Chen menyipit, dia meraung, mengangkat tinjunya, dan benar-benar memilih untuk menghadapi raksasa Ling Mang secara langsung. Melihat ini, Aosin dan Yang Yifan sama-sama mengubah warna mereka sedikit. Apakah kamu bercanda? Ada lapisan kabut hitam di tubuh Chu Lingmang. Baru saja, mereka menggunakan pedang panjang untuk menyerang, yang menyebabkan mereka terkontaminasi oleh warna hitam. Kabut, dan mereka hampir terbunuh oleh kabut hitam. Pada saat ini, Lin Chen masih menyerang langsung dengan tinjunya. Bukankah itu menciptakan peluang bagus bagi kabut hitam untuk mengalir langsung ke tubuhnya? Lin Chen, hati-hati. Aosin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Yang Yifan mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Menurutnya, Lin Chen tidak memilih menyerang dengan pedang es, tetapi bertarung dengan tinju, yang sangat bodoh.
Kabut hitam itu bahkan dapat membunuh monster tingkat rendah tingkat kelima, apalagi Lin Chen, seorang pejuang di alam Tiangang awal. Pasalnya, jumlah kabut hitam di tubuh Ju Lingmang sedikit, jika jumlahnya sebanyak kabut hitam di lembah, Lin Chen bisa terbunuh dalam sekejap. Ledakan. Tinju Lin Chen, bersinar dengan cahaya perunggu yang menyilaukan, menyerang kepala raksasa Lingmang, membuat suara tumpul dari daging dan darah berpotongan. Kekuatan yang sangat kuat. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak langsung ke tubuh Lin Chen, menyebabkan wajahnya berubah drastis. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur puluhan kaki sebelum dia berhenti. Pada saat yang sama, saat tinjunya berpotongan dengan kepala Giant Lingmang, aliran kabut hitam mengikuti tinjunya dan mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bas-bas. Tapi segera, tripod kecil itu bergetar lagi di benaknya, dan kekuatan isap yang kuat tiba-tiba muncul, menyerap semua kabut hitam dalam sekejap mata. Benar saja, Xiaoding bisa menyerap kabut hitam. Melihat ini, mata Lin Chen bersinar dengan gembira. Xiaoding dapat menyerap kabut hitam ini, sehingga stres Lin Chen akan berkurang saat bertarung melawan raksasa Lingmang. Setidaknya dia tidak perlu khawatir kabut hitam akan menghancurkan tubuhnya. Namun, meskipun Xiaoding telah menyerap kabut hitam itu dituangkan ke dalam tubuh Lin Chen, kabut hitam, tetapi kekuatan besar yang dibawa ke Lin Chen dengan meninju Ju Lingmang terlalu berat bagi Lin Chen. Mang roh raksasa ini adalah monster tingkat 5 teratas, bahkan jika menyerang secara acak, ia tidak dapat diblokir oleh prajurit di alam Tiangang awal. Lin Chen menggunakan teknik pemurnian tubuh perunggu dan meninju dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia hanya bisa memblokirnya, dan tubuhnya terguncang kembali dan menderita beberapa luka tersembunyi. Lin Chen memblokirnya. Di sisi lain, Ao Xin tidak bisa menahan nafas pelan ketika dia melihat Lin Chen baik-baik saja, tapi segera, ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Bukankah kabut hitam memasuki tubuh Lin Chen? Atau apakah Lin Chen kebal terhadap kabut hitam? Wajah Yang Yifan menjadi gelap, tampak sedikit tidak senang. Chen Feng dan Ju Lingmang dibombardir sebelumnya. Chen Feng terpesona dan masih tidak sadarkan diri sekarang. Lin Chen juga bertarung melawan Ju Lingmang, tetapi hanya terpesona. Kekuatan tempurnya tidak terpengaruh. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Lalu kamu akan tahu. Ho. Setelah terkena pukulan Lin Chen, Ju Lingmang mengeluarkan serangkaian raungan marah. Kepalanya yang besar bergetar hebat di udara, seolah pukulan Lin Chen sebelumnya membuatnya pusing. Roh Mang raksasa tampak marah. Meskipun pukulan Lin Chen gagal melukainya, pukulannya keras di kepala dan sangat menyakitkan. Tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Ao Xin yang paling dekat dengannya. Hati-hati. Lari. Ekspresi Lin Chen dan Yang Yifan berubah, dan mereka masing-masing meraung. Lin Chen tahu kekuatan pukulan Ju Lingmang. Jika dia tidak menguasai teknik pemurnian tubuh perunggu, satu pukulan barusan sudah cukup untuk membunuhnya. Meskipun Ao Xin memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak pernah bisa menahan serangan dari Ju Lingmang. Mungkin dia marah dengan serangan Lin Chen sebelumnya. Serangan Ju Lingmang sangat cepat dan dia bergegas ke depan Ao Xin dalam sekejap mata. Lin Chen dan Yang Yifan tidak memiliki kesempatan untuk membantu Ao Xin. Melihat adegan ini, Ao Xin juga mengubah wajah cantiknya, tapi dia dengan cepat bereaksi, mengangkat pedang di tangannya, menggunakan skill pedang, dan memenggal kepala raksasa Lingmang. Pedang angin dan guntur. Wajah Ao Xin serius. Bentak. Klik. Pedang itu mengenai kepala Ju Lingmang, dan percikan api keluar dari persimpangan. Saat berikutnya, pedang Ao Xin pecah menjadi dua bagian dengan sekali klik setelah mengenai Ju Lingmang. Di saat yang sama, tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, dan seluruh tubuhnya terlempar, akhirnya ia menabrak pohon yang menjulang tinggi dengan keras dan jatuh ke tanah. Wajahnya sangat pucat, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa suap darah. Lebih penting lagi, ada garis hitam di lengan Ao Xin, terlihat jelas kabut hitam mengalir melalui lengannya dan masuk ke tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Ao Xin segera menutup matanya dan menyilangkan kaki, menggunakan energi batinnya untuk mengusir kabut hitam. Namun, dia terluka parah saat ini, dan mungkin perlu waktu untuk mengeluarkan energi ini. Lin Chen dan Yang Yifan sama-sama terlihat agak jelek, totalnya ada 4, hanya dalam beberapa detik, 2 di antaranya terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Jika ini terus berlanjut, Lin Chen dan mereka berempat mungkin harus menjawab di sini. Aduh. Pada saat ini, roh raksasa itu meraung keras lagi, mengayunkan ekor raksasanya, dan menyerang Lin Chen dan Yang Yifan. Pedang angin dan guntur. Tinju mistik. Lin Chen dan Yang Yifan tidak ragu-ragu, masing-masing menggunakan seni bela diri mereka untuk menahan serangan ekor raksasa dari roh raksasa. Bang-bang. Serangan keduanya mendarat secara akurat di ekor raksasa dari roh Mang raksasa. Dua suara tumpul segera terdengar, dan kemudian, tubuh keduanya terlempar.
Wajah Lin Chen menjadi pucat dan dia diguncang mundur beberapa meter jauhnya. Yang Yifan menabrak pohon besar dengan keras dan mengeluarkan seteguk darah. Wajah Yang Yifan pucat, matanya sedikit tertutup, dan dia menggunakan energi aslinya untuk mengusir kabut hitam yang mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun Lin Chen, ada kekuatan isap lain di benaknya, menyerap kabut hitam sepenuhnya. Kabut hitam ini sangat aneh, Xiao Ding menyerapnya tanpa mengetahui efek samping apa yang akan ditimbulkannya. Mengaum. Sebelum Lin Chen bisa memikirkannya, roh Mang raksasa tiba-tiba menjadi bersemangat ketika melihat Lin Chen dan Yang Yifan terlempar. Ia mengangkat kepalanya dan menyerang Lin Chen dan keduanya lagi. Melihat Juling Mang menyerang lagi, ekspresi Yang Yifan tiba-tiba berubah. Kekuatan serangan Juling Mang tidak diragukan lagi, jika dia bertarung 2 atau 3 kali lagi, bahkan Yang Yifan, yang telah mencapai alam tiangang akhir, akan terluka parah seperti Ao Xin dan Chen Feng. Jika kamu tinggal di sini, kamu pasti akan mati. Yang Yifan menoleh dan melirik Lin Chen, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut hitam dan masih memiliki kemampuan bertarung. Ekspresi menyeramkan tiba-tiba muncul di matanya. Memanggil. Yang Yifan tiba-tiba menggunakan gerak kakinya dan bergegas menuju Lin Chen. Dia sangat cepat, dan hanya dalam sekejap mata, dia muncul di sebelah Lin Chen. Pada saat yang sama, dia mengulurkan pedang panjangnya dan menyerang Lin Chen dengan satu serangan. Dia berkata dengan dingin, "Lin Chen, kamu baiklah. Aku tidak menyangka. Kamu menyembunyikannya begitu dalam. Karena kamu begitu kuat, diamlah dan hadapi roh raksasa ini." Saat dia mengatakan itu, pedang panjangnya secara akurat menyerang dada Lin Chen. Bab 134, Misteri Gelombang Binatang. Lin Chen, Ao Xin, Yang Yifan dan Chen Feng, 4 orang asli. Pada saat ini, kecuali Lin Chen dan Yang Yifan yang masih mampu bertarung, Ao Xin dan Chen Feng telah kehilangan efektivitas tempur mereka. Dan jika mereka berempat terus tinggal di sini dan berselisih dengan roh raksasa ini, konsekuensinya akan lebih serius daripada yang dialami Chen Feng. Yang Yifan tahu di dalam hatinya bahwa selain dia, hanya Lin Chen yang mampu bertarung. Jadi kalau begitu, biarkan Lin Chen tinggal dan melawan roh raksasa ini. Mata Yang Yifan bersinar dengan tatapan kejam. Menurutnya, bahkan jika Lin Chen kuat, dia pasti akan mati jika dia terjerat dengan raksasa Lingmang untuk waktu yang lama. Pada saat itu, bahkan jika sekte tersebut melanjutkan kasus ini, Yang Yifan akan dihukum paling banyak, dan itu tidak akan terlalu serius. Bagaimanapun, seorang jenius yang hidup jauh lebih penting daripada seorang jenius yang sudah mati. Justru karena inilah Yang Yifan tiba-tiba dan dengan tidak hati-hati melancarkan serangan terhadap Lin Chen. Serangan Yang Yifan terjadi secara tiba-tiba, dan pada saat Lin Chen mendengar kata-katanya, serangan Yang Yifan sudah mendarat di dada Lin Chen. Ledakan. Pedang panjang itu menusuk dada Lin Chen dengan keras. Yang Yifan adalah kultivator alam tiangang tahap akhir. Dalam hal kekuatan, dia hanya sedikit lebih lemah dari Ao Xin dan jauh lebih kuat dari Chen Feng. Pada saat ini, serangannya jelas menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan-kekuatan penuh serangan dari prajurit realem tiangang tahap akhir dapat dibayangkan. Dan ketahuilah, saat pedangnya menyerang tubuh Lin Chen tiba-tiba mundur ke belakang. Di dada Lin Chen, ada lubang ujung pedang tipis, dan darah mengalir keluar dari lubang. Melihat Lin Chen hanya terluka di bagian dada, Yang Yifan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri di matanya. Pukulan penuhnya sangat kuat, bahkan jika Lin Chen adalah seorang jenius dan jauh lebih kuat dari seorang prajurit dengan level yang sama, dia tidak akan pernah bisa menahan pukulannya. Namun, Lin Chen tidak siap dan memblokirnya dengan paksa. Namun meskipun demikian, wajah Yang Yifan menjadi lebih gembira. Semakin kuat Lin Chen, semakin lama dia bisa menunda Juling Mang, dan jarak pelariannya secara alami akan semakin jauh dan lengkap. Minum. Yang Yifan berteriak, tubuhnya melintas, mencoba melewati Lin Chen dan bergegas ke belakang Lin Chen. Rencananya adalah menyerang Lin Chen di Juling Mang sebelum Lin Chen bisa mengatur napas, dan kemudian dia akan melarikan diri. Namun, begitu dia bergerak, dengusan dingin Lin Chen terdengar di telinganya. Suara. Kamu mencari kematian. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat, Lin Chen merasakannya saat Yang Yifan menyerangnya, tetapi serangannya terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, dan Lin Chen tidak punya waktu untuk melawan. Yang mengejutkan Lin Chen adalah pada saat kritis ini, Yang Yifan tidak memilih untuk bersama-sama menangani Juling Mang, melainkan ingin menggunakan Lin Chen untuk menunda Juling Mang, lalu ia melarikan diri sendiri. Melihat Lin Chen bangun, kilatan keheranan melintas di mata Yang Yifan, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan terkekeh, "Kamu salah, kamulah yang akan mati, bukan aku." Saat dia mengatakan itu, tubuh Yang Yifan bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di sisi Lin Chen. Tepat ketika dia hendak menggunakan keterampilan gerakannya lagi untuk berada di belakang Lin Chen, tiba-tiba, tinju yang bersinar dengan cahaya perunggu muncul tepat di depannya. Ledakan. Tinjunya mendarat dengan akurat di kepala Yang Yifan,
Yang Yifan merasakan kekuatan yang kuat datang dari wajahnya. Kekuatan yang sangat besar itu langsung menggelengkan kepalanya dan membuatnya merasa pusing. Kaulah yang salah. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah membuat keputusan bodoh seperti itu. Senandung dingin Lin Chen terdengar di telinganya. Saat berikutnya, Yang Yifan merasakan tubuhnya mundur tak terkendali, ia terus mundur, dan akhirnya menabrak pohon dengan keras, dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Ini, bagaimana ini mungkin? Keterampilan tubuhku telah dikembangkan ke ranah pencapaian besar. Bahkan prajurit ranah Tiangang yang terlambat pun sulit menangkap sosokku. Bagaimana kamu menemukanku? Yang Yifan dipukul oleh Lin Chen. Wajahnya yang bengkok penuh rasa tidak percaya. Dia telah berlatih teknik gerakan tingkat kuning tingkat atas. Dia telah berkultivasi ke alam daceng dan bergerak sangat cepat. Seorang prajurit alam Tiangang biasa tidak akan pernah bisa melihat sosoknya dengan jelas. Tapi Lin Chen menemukan kehadirannya dengan mudah, dan sepertinya memperkirakan di mana dia akan mendarat selanjutnya, dengan tinjunya menunggunya di depan. Lin Chen mencibir dan berkata, orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Setelah mendengar ini, ekspresi Yang Yifan berubah drastis, dan dia tiba-tiba teringat pada raksasa tingkat 5 tingkat atas Ling Mang. Semula Yang Yifan ingin memukul Lin Chen di depan Ju Lingmang untuk menarik perhatian Ju Lingmang, namun saat ini, ia terlempar oleh pukulan Lin Chen, dan ia mundur ke arah tempat Ju Lingmang berada. Aum. Ketika Ju Lingmang melihat Yang Yifan tiba-tiba muncul di depannya, dia meraung gembira, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Yang Yifan dengan keras. Bau amis menusuk hidungnya yang sangat membuat mual. Menekan rasa mual di hatinya, Yang Yifan segera berdiri sambil memegang pedang berwajah jelek, dan menggunakan ilmu bela diri untuk menahan serangan raksasa Lingmang. Pedang angin dan guntur. Yang Yifan berteriak dan menikam Lingmang raksasa dengan pedangnya. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan roh Mang raksasa berhenti di tempatnya, kepalanya sedikit terangkat, dan pukulan Yang Yifan tidak berdampak sama sekali. Adapun Yang Yifan, tubuhnya terlempar dan menabrak pohon besar, wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, kabut hitam kembali melonjak ke lengan Yang Yifan. Sialan. Melihat situasi ini, Yang Yifan segera mengutuk dengan marah. Dia tidak bisa tidak menyesali serangan diam-diamnya terhadap Lin Chen sebelumnya dan ingin menggunakan Lin Chen untuk memblokir Mang roh raksasa. Dia hendak mengerahkan energi sebenarnya di tubuhnya untuk mengusir kabut hitam yang mengalir ke tubuhnya, tetapi pada saat ini, raungan monster yang tumpul lainnya tiba-tiba datang. Aduh. Ju Lingmang tampak bersemangat, membuka mulutnya dan menggigit Yang Yifan lagi. Melihat situasi ini, wajah Yang Yifan tiba-tiba berubah dan dia membuka mulutnya dan berteriak, Lin Chen, selamatkan aku. Ada penyesalan yang mendalam di matanya. Pada saat ini, tubuhnya dipengaruhi oleh kabut hitam dan dia tidak punya waktu untuk melawan roh raksasa. Serang, dan bahkan jika Lin Chen ingin mengambil tindakan pada saat ini, sudah terlambat. Mulut berdarah roh raksasa itu telah mendarat di tubuh Yang Yifan. Ah! Yang Yifan menjerit ngeri. Saat berikutnya, roh raksasa itu menggigit tubuh Yang Yifan dengan gigitan yang besar. Kekuatan gigitan yang besar itu langsung menggigit tubuh Yang Yifan menjadi dua bagian. Kemudian ia menelan dan tubuhnya menelannya. Tidak ada tulang yang tersisa. Mendengar teriakan keras Yang Yifan, Ao Xin yang sedang merawat lukanya tidak jauh dari situ, membuka matanya dan melihat Yang Yifan dibunuh oleh raksasa Lingmang. Ini. Ekspresi Ao Xin berubah drastis. Dia menoleh dan menatap Lin Chen tidak jauh dari sana. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, nasib Yang Yifan sepenuhnya salahnya sendiri. Tapi sekarang Yang Yifan sudah mati, hanya dia yang tersisa yang masih bisa bertarung. Dengan kata lain, tanggung jawab berat untuk menangani raksasa ini jatuh ke tangan Lin Chen. Hanya saja Mang roh raksasa ini adalah monster tingkat 5 teratas. Bahkan seorang prajurit di tahap awal alam Dao sejati hampir tidak dapat membunuhnya. Lin Chen, seorang prajurit tahap awal di alam Tiangang, ingin berurusan dengan monster tingkat 5 tingkat atas. Berbicara tentang mimpi idiot. Ho ho. Roh Mang raksasa menelan Yang Yifan. Ekspresinya menjadi lebih bersemangat, dan auranya meningkat pesat. Jika dibiarkan melahapnya lagi, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama sebelum ia maju. Dan menjadi orang yang sama dengan Jin yang monster tingkat rendah tingkat 6 seperti kera hitam berlengan 6 di gelombang monster kota. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Pengepungan monster yang terjadi di kota Jin yang belum lama ini dipimpin oleh monster kera hitam bertangan 6 monster tingkat rendah tingkat 6. Umumnya, monster tingkat rendah tingkat 6 tinggal jauh di pegunungan Molian, dan sebagian besar dari mereka bersifat spiritual. Tanpa kecerdasan yang tinggi, mustahil mengendalikan dan memimpin sekelompok monster untuk menyerang manusia. Namun saat itu, monster kera hitam berlengan 6 monster tingkat rendah tingkat 6 jelas memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, sehingga mampu mengendalikan kelompok monster tersebut.
Yang paling penting adalah Lin Chen samar-samar ingat bahwa kera iblis hitam berlengan enam juga memiliki jejak kabut hitam di tubuhnya pada saat itu. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Lingmang raksasa tingkat atas tingkat kelima di depannya telah mengembangkan kecerdasan spiritualnya, alasan mengapa sekelompok besar monster tiba-tiba muncul di kota Jinyang untuk menyerang kota akan terpecahkan. Itu dia. Lin Chen mengangguk sedikit, tapi segera, ekspresinya menjadi serius. Kabut hitam misterius dapat membunuh monster, dan juga dapat menciptakan monster yang sangat kuat dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari teror kabut hitam misterius ini. Setelah waktu terakumulasi untuk waktu yang lama, mungkin akan ada sejumlah besar monster tingkat rendah tingkat 6 di pegunungan Molian karena kabut hitam misterius. Setelah jumlah monster level 6 tingkat rendah meningkat, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi wilayah Yan'an. Adapun mengapa mangroh raksasa tingkat 5 tingkat atas ini mengejar Lin Chen dan yang lainnya begitu lama, dia mungkin ingin menyembunyikan kabut hitam misterius dan mencegah Lin Chen dan yang lainnya menyebarkan berita ini ke dunia luar. Memikirkan hal ini, wajah Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih serius. Kecerdasan monster ini tidak kalah dengan manusia biasa. Ho. Sementara Lin Chen berpikir sejenak, roh raksasa itu meraung lagi. Kali ini, ia menyerang Lin Chen secara langsung. Di matanya, satu-satunya orang yang sedikit mengancam saat ini adalah Lin Chen. Monster tingkat 5 tingkat atas terlalu kuat untuk dihadapi Lin Chen, tetapi dia tidak dapat melarikan diri pada saat ini, belum lagi ada dua prajurit yang terluka parah, Ao Xin dan Chen Feng. Lawan. Lin Chen mengertakkan gigi, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan pedang besi dingin lagi dengan dentang. Begitu dia menggerakkan langkahnya, dia seperti elang, berlari lurus menuju Julingmang. Pada saat yang sama, kekuatan pedang di tubuhnya dilepaskan, dan kekuatan pedang yang besar dan menakutkan berkumpul di pedang besi Han, dan ternyata Ling Han adalah pedang besi itu sedikit bergetar. Momentum yang mengerikan melonjak ke langit, dan roh raksasa itu dikelilingi dalam sekejap. Merasakan momentum ini, Julingmang melontarkan ekspresi ketakutan di matanya, namun seolah kekuatannya ditantang, Julingmang meraung, dan masih membuka mulutnya dan menggigit Lin Chen dengan keras. Ledakan. Pedang besi dingin Lin Chen bertabrakan dengan kepala besar Julingmang, dan kekuatan besar langsung menjatuhkan mereka. Di udara tempat mereka berpotongan, sejumlah besar energi pedang dipancarkan, dan cahaya pedang memancar ke segala arah, menerangi seluruh hutan lebat dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Mengaum. Roh raksasa itu meraung kesakitan, dan suaranya menggemparkan bumi. Ada lubang darah yang dalam di kepalanya yang besar, dan sejumlah besar pedang terlihat menyapu maju mundur di dalamnya, menghancurkan raksasa itu. Semangat. Kepala yang ceroboh.